Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Susun ila sultan al-Syekh Qadir al-Jilani radhiyallahu an wa ila masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li muassisna dhatil ulama ajma'in, khususan ila ruhi musannif kitab Wasiyatul Mustafa al-Imam al-Muhaqqiqin wa Zubdatul Arifin Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimin al muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum al anwan wa li nahdiyin wa nahdiyat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para jamaah pengajian rutin Jamaah Syariah Kitab Wasiyatul Mustafa, mudah-mudahan yang hadir yang mendengarkan mendapatkan barokah, maslahah, manfaat wa ni'mata wa sa'adah wa salam wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang belum niat diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala. Para bapak hadirin yang saya hormati, halaman 12 ya. Iki jenenge ngaji bareng ngaji. Halaman 12 yang punya kitab, baris yang keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal fi sidqi was shadaqati, ing dalem menerangkan bab tentang kejujuran dan persahabatan. Qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, ya aliyu wahai Sayyidina Ali, ustuk jujurlah, berbuat jujurlah, wa in dzarraka, meskipun itu membahayakanmu, fil ajili, di dalam dunia, kehidupan dunia. Fa innahu, maka sesungguhnya jujur iku yang fa'uka, membuat manfaat bagimu, fil ajili, di kehidupan akhirat. Wala takdzib, dan jangan berdusta atau berbohong. Wa inna fa'aka, meskipun bermanfaat bagimu, fil ajili, di dunia. Fa innahu, maka sungguhnya berbohong iku yadhurruka, membuat bahaya bagimu, fil ajili, di dalam akhirat. Ya aliyu wahai Ali, mangka surat dzunubuhu, barang siapa yang banyak dosa-dosanya, ya, dhahaba bahauhu, maka hilang cahaya dari mukanya. Ya, ya aliyu wahai Ali, alaika bisidqil hadithi, hendaknya engkau bersikap jujur dalam perkataan, wa hifdzil hadithi, dan menjaga pembicaraan, wa hifdzil amanati, dan menjaga amanah, wa sakha'in nafsi, dan murah hati, wa iffatil batni, dan menahan perut. Nah ini para hadirin rahimakumullah, ya ini panjang hadisnya, cuma tak penggal biar keterangannya agak jelas.
Jadi ini tentang bab menerangkan kejujuran dan persahabatan, ya, jujur dan persahabatan. Nah, Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu mengumpulkan per bab. Salah satunya adalah hadis yang khusus ditujukan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini tentang kejujuran, fisidqi, di dalam menerangkan kejujuran, wassodaqati, dan persahabatan. Nah, jujur itu kalau dalam bahasa Arabnya as-sidqu, jujur atau siddiq. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar as-siddiq, jadi orang yang jujur, ya, orang yang jujur. Orang yang jujur as-sidqu itu benar dan nyata, apa adanya, itu as-sidqu, ya. Jadi diusahakan sesuai antara ucapan dan perbuatan, antar informasi dan kenyataan itu harus sesuai atau seimbang. Nah, kemudian dimanapun orang yang jujur itu tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan pembohongan, ya, tidak melakukan kepalsuan, enggak curang, ya, tidak curang. Karena begini, kalau orang tidak curang itu bakal akan utuh kebahagiaannya, utuh, ya. Sebab begini, jatah kebahagiaan kita, jatah penderitaan kita itu sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita misalnya memaksakan kebahagiaan dengan cara sekarang curang misalnya, ya, maka kebahagiaan kita nanti di usia tua akan berkurang, ya. Jadi nanti misalnya kebahagiaannya di akhir tuanya itu 90. Karena saat ini curang, ya, mbok korupsi, mbok ngentit, mbok apapun, maka kebahagiaan itu yang akan datang itu ditarik ke sekarang. Jadi jatah bagian dikurangi ketika pada usia tuanya. Ini sunnatullah, ya, energi. Jadi energi kebahagiaannya itu akan ditarik paksa sesaat ini. Iya, memang menikmati, ya, tapi kebahagiaannya akan berkurang nanti di hari akhirnya, ya. Jadi jangan kemudian melakukan hal ini. Dan salah satu bukti atau tanda orang jujur as-sidqu itu adalah menaati aturan, menaati hukum, menaati norma-norma yang ada, menaati kaidah agama. Ini orang jujur, ya, orang jujur, ditaat. Ya, sampean misalnya disuruh maskeran sama pemerintah, sama ulama, yang maskeran, berarti sampai termasuk tanda orang jujur, tidak membangkang, ya, tidak membangkang. Ya, ini nggak maskeran, ya. Ya, untung di sini. Ya. Contoh lagi, tidak selalu lurus hatinya, berusaha bagaimana orang betul, orang jujur selalu lurus hatinya. Ya, kita jujur saja, dia semua orang, karena manusia yang serba lemah, manusia yang serba kekurangan, maka kita terus belajar. Tidak ada manusia sempurna, tidak ada, tapi terus belajar jujur itu betul, ya, itu harus betul. Ya, harus betul. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita mengabdi, dimanapun kita berada, sebagai apapun kita, jangan sekali-kali memaksakan diri untuk berbuat kecurangan dalam rangka menikmati sesaat. Ya, ini harus diingat. Sebab kalau kita terus-menerus belajar jujur, ya, maka kita insya Allah tergolong orang-orang yang memiliki biqalbin amin, orang-orang memiliki hati yang jujur, ya. Angel. Ya, tidak semua orang bisa, cuma belajar untuk jujur, terus-menerus belajar, ya, sampai menjadi suatu kebiasaan. Sehingga kalau sudah biasa jujur, memiliki biqalbin amin, hati yang jujur, hati yang amanah, hati yang lurus, maka dimanapun dia berada menjadi orang yang bikulli amanatin, selalu penuh dengan amanah, sehingga dipercaya. Ya. Ingat, kepercayaan nomor satu, ya.
bukan nomor 2. Nomor 1 kepercayaan. Mengapa? Sekali kita tidak dipercaya, maka selamanya tidak bisa dipercaya atau sulit untuk bisa dipercaya kembali. Memang pahit. Wong jujur itu pahit. Ya liyane gak jujur, awak dhewe jujur, ditinggal koncoe, ya biar saja. Biar saja. Ya pesannya Nabi begini kan, wahai Ali, berbuatlah jujur walaupun itu membahayakan kamu di dunia, tetapi bermanfaat bagimu di akhirat, jangka panjang. Ini jujur. Wangel jujur ini saya itu wangel. Tapi belajar itu ruang besar kita untuk berbuat kejujuran. Nah, lawan dari jujur adalah al-kadzib, ya. Al-kadzib bohong atau dusta, ya. Kalau orang yang dusta namanya kadzibun, orang yang berdusta. Loh, jujur ini tidak hanya perintah agama, ini perintah Allah langsung dari Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini perintah Gusti Allah. Jujur, ya. Jujur penting, tapi ada jangan jujur kacang hijau dan jujur ayam. Nah. Bubur dia. Ini waradir rahimakumullah. Bahkan orang yang faham, yang sadar diri nyawang langit, ya, itu walaupun pahit pegang kejujuran, tetapi itu baik di mata Allah, ya. Falau sadaqallaha lakana khairul lahum, ya. Jikalau mereka bisa berbuat jujur kepada Allah, maka lakana khairul lahum, itu baik bagi mereka. Loh, ini nih paham, jujur itu pasti baik untuk mereka. Biar saja orang menghina kita karena kejujuran kita, tetapi insya Allah firman Allah ini nggak akan bohong. Allah maha benar, pasti, jangan khawatir, ya. Lapor hadirin rahimakumullah, jujur macam-macam, ya. Jujur niate, ya. Jujur perbuatane, jujur apa maneh? Kacang hijau maneh. Jujur perbuatannya, jujur niatnya, jujur amaliyahnya, jujur apa lagi? Jujur lidahnya, ya, mulutnya, jujur hatinya, jujur sesuai kenyataan, banyak, ya, momen-momen kejujuran di dalam kehidupan. Loh, kenapa orang yang jujur dikatakan wa kana khairul lahum? Kalau dia tahu itu lebih baik bagi mereka yang jujur. Kenapa? Sebab orang jujur banyak keutamaan. Itu dimaksudkan oleh Nabi, salah satu orang terbaik adalah orang yang jujur terbaik. Loh, bayangkan. Ya Rasulullah, siapa ya manusia terbaik? Maka Rasul menjawab, salah satunya adalah engkau jujur. Baik, ya. Insya Allah kalau orang jujur, ya itu baik-baik saja, ya. Gak ada beban, tidak ada beban. Malah yang bohong ini yang menjadi beban, ya. Nah, juga dicintai Allah dan Rasulullah orang jujur itu, jangan khawatir, ya. Orang jujur orang baik, ya. Orang jujur termasuk orang muhsin, orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang Allah itu senang dengan orang yang berbuat baik, dekat dengan orang-orang berbuat baik, ya. Jadi kalau orang jujur, ya pokoknya gak barokah, ya. Tapi insya Allah itu akan turun keberkahan. Iki sing ngomong Kanjeng Nabi, wong jujur itu dekat dengan keberkahan, ya. Dan orang jujur itu nggak ada beban. Sebab apa? Antara hati dan mulutnya itu sama, ya, sama. Sehingga kalau sama antara tindakan mulut perbuat dengan hatinya, maka ikut timbul ketenangan hati di dalam dirinya. Tenang, ya, tenang dan sebagainya.
Dan mungkin juga jujur sampeyan akan menyelamatkan kita di kemudian hari. Oh iya, contoh dulu di politik ya. Oh ini ada dana sekian. Oh saya tidak mau. Sebab apa? Nggak jelas. Dulu tahun 2002 dulu. Oh tiba kok KPK. Akhirnya kita berupaya jujur, nggak menerima. Alhamdulillah, selamat. Wong jujur itu selamat. Pasti tidak mungkin tidak. Ini adalah dawuh Kanjeng Nabi. Wonge tenang, orang jujur tenang ya. Dilokno wong ya tenang. Yakin kepada Allah. Ya. Kalau sudah masyhur terkena kejujurannya, maka dimanapun berada, sebagai apapun, dimanapun, kapanpun, maka kita mudah dipercaya. Coba sampeyan, ya, dicap wong, woi, iku mbujukan, gitu. Sampai kapanpun ya tetap cap iki tampil iki gak akan hilang. Enggak pindah sana itu gak jujur, ya. Dicap terus padahal sudah berubah. Ya sing sabar ujian. Ya ini wong jujur itu ujiannya akeh timbang wong sing gak jujur. Tetapi kalau sudah orang jujur mendapatkan kepercayaan, maka pasti akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain, rasa hormat dari malaikat, dan juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama tinggal pilih disenengi wong menungso apa senengi Gusti Allah. Milih sing ndi sampean? Kalau saya milih dua-duanya. Oh, enak. Milih sing enak. Disenengi Allah juga, disenengi manusia juga. Angel. Ya semua butuh proses. Lah makanya ketika ada kebimbangan hati dalam diri kita, itu begini. Ketika ucapan kita berbeda dengan hati kita, pasti gelisah sampean, pasti gelisah. Enggak mungkin tidak. Karena hati enggak bisa bohong. Ya. Misalnya kita ngomong A, hatinya B. Ya, sing A sing berdusta, sing hati kita betul, karena hati tidak mungkin bisa berbohong. Ketika kita berbeda dengan hati kita, maka kita tidak akan bisa tenang di dalam menjalani kehidupan. Pasti, sebab hati kita adalah kunci pondasi dari sikap kebahagiaan. Makanya kalau kita tumbuh keraguan-raguan, itu betul atau salah, ini betul atau salah, maka kembalikan kepada hati kita. Istafti qalbaka, tanyakan kepada hatimu. Kalau timbul gelisah, resah dan gelisah, maka sampai berarti ada yang salah sama itu ya. Sebab apa? Kalau ragu-ragu, da'ma yaribuka ila mala yaribuk, tinggalkan keraguan dalam dirimu ya kepada hal yang tidak meragukanmu. Tinggalkan keraguan-raguan. Oh, iku salah tibano. Tinggalkan. Da'ma yaribuka. Tinggalkan ya segala yang menimbulkan keraguan. Kembali kepada hati kita yang tidak menimbulkan keraguan. Tanya pada hati kita ya. Jangan kemudian tanya pada rumput yang bergoyang. Nah, ini para hadirin rahimakumullah. Loh, kanjeng Nabi dawuh fa innas sidqa tumaninatun, maka sesungguhnya orang yang jujur itu menenangkan jiwa. Orang jujur itu menimbulkan apa? Tumaninah, ketenangan. Ya. Wa innal kadziba ribatun, dan sungguhnya orang yang dusta itu pasti gelisah. Ini resah dan gelisah menunggu di sini sampai sungkan dengan semut merah.
Ini waladir rahimakumullah. Ini hadis Kanjeng Nabi riwayat Imam Tirmidzi yang wafat tahun 892 Masehi di mana? Uzbekistan. Ya, hadis Kanjeng Nabi. Makanya orang jujur itu tidak langsung mendapatkan manfaat. Pasti dihina sampean, ya kan? Makanya jangan jadi orang jujur-jujur, biasa saja bro, ya kan? Ikuti zaman, legakan zaman kauman, ya kan? Ya tetap saja. Nah, karena orang jujur, orang bohong itu tidak perlu dibuktikan. Sebab menarik, bohong itu menarik. Tapi orang jujur itu pasti orang Allah. Tapi orang akan mencari kebuktiannya, mencari kebuktiannya. Nah, mencari kebuktian. Jadi dicari buktinya itu jujur atau tidak, itu. Contoh, butuh pembuktian, ya, butuh pembuktian, butuh waktu. Sampai ditanya orang, kerja tanya orang. Sampai jujur, saya jujur Pak. Ya. Jujur apa? Kata jujur atau ayam. Nah, saya tanya sampean, ketika sampean tanya orang, sampean jujur Pak, percaya langsung? Belum kenal, percaya? Tidak. Butuh waktu untuk menimbulkan bukti kepercayaan. Jujur itu sangat perlu dibuktikan. Ya, buktikan. Ya. Jadi butuh waktu, butuh proses, ya, butuh pembuktian, butuh kesadaran. Tapi hati-hati, sampai harus tetap butuh keyakinan. Ya, butuh keyakinan. Ya. Jadi gak yakin gak bisa kita jujur, yakin, ya. Sampai zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, yakinam billah, la ilaha illallah, amantu billah, kan gitu. Jadi pasrah dan jujur kepada Allah, yakin kepada Allah. Kalau orang jujur bakal mujur. Butuh keyakinan, semua butuh proses. Sama jangan marah kemudian sama orang jujur, kemudian dalam waktu pembuktian sampai nggak terbukti jujur sebab difitnah oleh orang lain. Di katiku cara kerennya apa ya ya pokoknya dia ngomong lah. Di nuwang itu harus sabar, ya. Tapi jangan khawatir, yakin orang jujur pasti mujur, orang bohong pasti, ya, itu akan terjadi pada suatu saat, ya, akan terjadi. Jadi orang dusta itu nggak mungkin akan selamanya akan terlindungi oleh kedustaannya, pasti akan dibongkar sebab hatinya tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Jangan khawatir, pasti terbongkar suatu saat jika tidak jujur, jika enggak sesuai dengan kenyataan, jika enggak sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya, ini sangat sulit dilakukan, ya. Sangat sulit dilakukan kecuali kita terus belajar untuk berbuat jujur. Nah, orang dusta, mohon maaf, orang bohong itu kadang-kadang melebih-lebihkan dirinya padahal tidak mampu. Kadang-kadang orang dusta itu nyuwun sewu, ya, itu sering melakukan tindakan yang menimbulkan keuntungannya sendiri. Itu orang yang berdusta. Contoh, sampai nyolong ya, mencuri ya. Tidak bos, tidak mencuri, ya. Kemudian untuk menutup kebohongannya, maka dia berani untuk memakai nama Allah. Nah, ini hati-hati. Sering kan begitu? Sering. Wah, bohong ya. Demi Allah, iki wis bujuki, wis gawe jenenge Gusti Allah ya. Demi Allah saya enggak mencuri, demi Allah saya enggak berdusta.
Allah dipakai untuk penutupan kebohongannya. Ini sering terjadi, hati-hati. Jangan sekali-kali kita memakai nama Allah untuk menutupi kebohongan kita. Hati-hati. Dikira Allah seneng gitu loh. Ya, mesem tak Gusti Allah. Awas ya. Ya, awas ya ini. Ini. Kemudian setelah berani memakai nama Allah berbuat dusta, demi Allah saya enggak berdusta gitu kan ya. Sebab dia malu untuk terbuka bohongnya dustanya, memakai nama Allah berarti dia telah menipu dirinya sendiri, juga menipu Allah. Kalau menipu diri sendiri, menipu orang lainnya, monggo silakan, resiko tanggung sendiri. Tetapi kalau sudah menggunakan nama Allah untuk perbuatan bohongnya, maka pasti terjadi sesuatu. Tidak mungkin. Ya. Ini, coba sampai lihat orang-orang yang bohong-bohong dalam kehidupannya, pada akhir hidupnya bagaimana? Ya, ya sampai lihat, ya kan? Ini buyar. Nah. Akhirnya apa? Akhlak yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya adalah perbuatan dusta. Loh, apa gak tau bohong sing ngomong? Iya, tak akoni ya, pinter bohong. Ya, wong menungso kan. Tapi ayo kita berusaha bersama-sama untuk saling mengingatkan. Ya, ini penting mengingatkan. Nah, jadi ojo lali ya, niat jangan dibohongi ya. Nanti ngaji Bu, ngaji Om, ngaji Mas, ngaji Mbak. Niate ngaji tapi menggoke nang warung ngopi misalnya. Ini sudah gak jujur dalam niat. Duh, saya juga pernah begitu sama. Ya, ucapan lisan berusaha tidak berdusta, berusaha tidak berdusta. Ya, kemudian perbuatan berusaha untuk tidak bohong. Ya semua pasti belajar, tidak mungkin tidak. Ya, yang saya ngomong kata bojo, iya kita akui. Ya, pernah bojo, pernah bohong. Tetapi ruang belajar untuk tidak bohong itu masih terbuka. Ya. Ya, ini perhatian rahimakumullah. Jadi intinya orang yang berdusta sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali ya, dan juga sabda Kanjeng Nabi, fa innal kadhiba ribatun, bahwasanya berdusta itu menimbulkan kegelisahan, tidak tenang hidupnya orang yang berdusta ya, apalagi kontras dengan hatinya selalu resah dan gelisah, balik-balik akhirnya semut merah tadi kan, resah dan gelisah menunggu di sini. Sungkane gak nang Gusti Allah, sungkane pada semut merah. Ini warati rahimakumullah. Hati-hati orang bohong, hati-hati. Allah dawuh ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Jadi ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang mengawasi dan mencatat semua perbuatan kita ya. Tiada ucapan yang diucapkan ada dekatnya malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Nih. Terus belajar. Ya kalau kita belajar salah ya diingatkan bareng. Ini nama sadar diri. Gak mungkin kemudian menyenangkan salah di jarno, sama yang salah. Ya, saya salah sampean diamkan saja, sampean juga salah. Ya, saling mengingatkan adalah ibadah. Nah ini ya. Jadi nyun sewu, bahkan Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang biasa berbuat dusta, maka dia akan dicatat dusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan siapa yang berbuat jujur dalam kebiasaan hidupnya, maka dicatat oleh Allah sebagai kelompok orang-orang yang jujur. Ya, tadi dikatakan wa kunu ma'as shadiqin, dia berada bersama orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Ya.
Gak usah kemudian sampean wong jujur gak mujur saiki wangel wong jujur iku. Nah itu jangan khawatir. Allah dawuh wailun likulli affakin asim. Ya apa? Kecelakaan besarlah bagi orang yang banyak berdusta dan banyak berdosa. Yakin gitu, yakin kepada Allah. Wong gak jujur pas terkena wailul likulli affakin asim. Dia celaka, pasti celaka. Wis karek ngenteni waktunya. Jangan kemudian jangan begini, iku wong bojokan tapi uripe enak, kan gitu kan? Hati-hati. Barangkali yang begitu istidraj. Ya, diwuwu Gusti Allah. Ayo sugiyo. Enak. Mari ngono blek habis. Itu istidraj ujian, ya. Para hadirin rahimakumullah. Makanya kalau kita ingin hati kita tenang, ya ketika melihat nikmat rahmat orang lain, tadi mana saya jelaskan di mushola itu, kalau kita melihat nikmatnya orang lain, misalnya tonggo punya mobil, saudara lebih kaya atau punya apa, maka langsung berdoa dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan apa yang dimilikinya barokah, menambah ketaatan kepada Panjenengan. Sudah selesai ini, ya, sudah selesai. Malaikat akan menjawab podo. Idem bos, di malaikat. Idem barangkali, bayi oleh barokah satu mobil, kan itu doanya malaikat. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah, jangan khawatir, ya. Bahaya dusta itu bahaya loh. Dusta itu bahaya. Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang berdusta dalam di dunia, maka dia tidak termasuk umatku. Ya. Tidak mendapat syafaatku dan tidak akan pernah meminum telagaku. Ini orang-orang yang berdusta. Makanya bahaya kalau kita berdusta kemudian belum bertobat, tiba-tiba mati. Wah, kasep. Ya, kasep. Takoni malaikat, karepku bertobat kan telat. Aku kata istighfar, kok mati sih? Wah, ini ya, makanya hati. Karena mati tidak pernah janjian. Ya, tidak pernah janjian mati itu, enggak pernah janjian. Ya ini dawuh Kanjeng Nabi, ya. Nah, orang enggak jujur pasti munafik. Ya, enggak jujur kok pasti munafik. Ya itu pasti berdosa karena enggak jujur termasuk perbuatan maksiat. Ya, enggak jujur termasuk perbuatan maksiat. Jangan khawatir, itu sebenarnya itu yang salah, itu yang benar itu yang salah. Jangan khawatir. Allah Maha tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya sering buktikan begitu. Biarkan itu salah, yang salah biar salah, yang benar biar benar. Kalau benar dikatakan salah, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya benar, dia yang salah. Saya kembalikan kepada Allah. Ya, alhamdulillah, kebenaran milik Allah. Itu saja. Nggak usah kemudian melok mesu, hangki. Wah, sampai malaikatnya nggak jadi nyatet itu saya. Akhirnya mesu ya. Malaikatnya bingung. Opo gimana kasih nih. Falya'lamanallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Ya, jangan khawatir. Allah Maha mengetahui siapa-siapa yang jujur dan Allah Maha mengetahui orang-orang berbuat dusta. Ini surat Al-Ankabut ayat 3, jelas ini kan. Maksud sampe enggak yakin nang Gusti Allah. Ya. La ilaha illallah yakinan billah. Ya dipraktekkan untuk zikir toh. La ilaha illallah amanatan billah. Pasrah dumateng Gusti Allah. Ya. Itu maknanya luar biasa zikir itu. Lah, para hadirin rahimakumullah. Nah, orang yang enggak jujur, orang yang berdusta, kalau banyak di mana-mana itu merupakan tanda akhir zaman, ya, tanda kondisi akhir zaman, sebab melemahnya Islam, melemahnya iman dan melemahnya ihsan.
Orang hanya berusaha untuk berislam, tapi dia lupa meningkatkan iman, tapi imannya juga lupa kalau harus berbuat ihsan. Ketiganya ini nggak bisa dilepas. Islam, iman, ihsan, tidak bisa dilepas. Nah, antara praktek keislaman, praktek keimanan itu mediatornya adalah ihsan. Merasa diawasi oleh Allah dan kita merasa melihat Gusti Allah. Ini adalah merupakan pengawasan ihsan. Ya. Misalnya tidak ada orang yang belajar ihsan itu, jarang. Sama lihat di YouTube ya banyak. Ada enggak yang ngaji tasawuf? Jarang. Hadis saja itu pun satu toh ya, dan sebagainya. Makanya hati-hati bagi orang yang belajar ke Syekh Google al-YouTube. Nah, hati-hati ya. Ini perhatian rahimakumullah. Makanya orang yang sudah merasa risih ya, risih ya, dan berbuat dosa juga risih. Artinya kalau sekarang ini orang yang jujur risih, wah saya kalau nggak jujur nggak uman ya, melo edan baru uman, maka dia berdosa sebab tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan Allah. Coba saya lihat ya dusta ini nanti dusta ini di ruang ekonomi, saya lihat di ruang politik apalagi ya. Kemudian di ruang agama juga ada dusta, di ruang kerja, ruang pribadi dan sebagainya. Ruang-ruang ini telah melebar kemana-mana sehingga praktek kedustaan menjadi praktek orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Ya. Penuh kepalsuan, penuh kecurangan. Ini. Jadi motifnya macam-macam orang berdusta, enggak? Ya, kepentingan pasti 3. 1, tahta, jabatan, ya. Bagaimana jabatan bisa diraih dengan cara apapun. Kalau sudah ngomong cara apapun, maka dia pasti melakukan cara-cara di luar kejujuran. Merebut tahta, harta, golek duit ya, ojo maneh cacak golek sing halal angel apa sing haram ya, golek sing halal angel, haram ae gampang. Nah ini kalah dia, kalah. Jadi orang dusta itu pada hakikatnya adalah orang yang kalah ya. Udah, orang jujur pada hakikatnya orang yang menang ya. Jelas pesannya Nabi ke Sayyidina Ali kan, walaupun jujur bahaya untuk dirimu di dunia, tetapi bermanfaat untuk dirimu di akhirat. Ya, jangka panjang. Perhatian rahimakumullah ya. Jadi itu pesan dari apalagi tentang wanita nyon sewu. Ya, ini hati-hati. 3 kepentingan ini. Ya, makanya kalau melakukan sesuatu ya, jangan kemudian didasar dengan kebohongan. Orang yang bohong pasti akan menimbulkan marah, dan marah untuk menutupi kebohongannya pasti menimbulkan fitnah. Kalau sudah fitnah, maka akan muncul adawah, menimbulkan permusuhan. Ya jelas menimbulkan permusuhan. Ya, ini adalah yakunu fi akhiriz zaman ya, adalah merupakan keberadaan dari orang-orang saat ini, orang-orang masa kini. Masa kini aja gelem diceluk masa kini. Orang-orang masa kini iku jamae miskin. Miskinun miskin, masakin orang-orang miskin. Kalau sampai dipanggil wahai orang-orang masa kini, sampai miskin kabeh. Ini warahmatullahi rahimakumullah. Jadi hati-hati, di akhir zaman nanti akan muncul para dajjal. Ya, ini ada kanjeng Nabi. Ya. Jadi nanti di akhir zaman akan muncul para dajjal dan orang-orang kadzibun, orang-orang yang pendusta.
Nah, ini ciri dari akhir zaman. Ya, yakunu fi akhir zamani ya dajjaluna kadzabuna. Nanti di akhir zaman akan muncul kelompok-kelompok dajjal dan orang-orang kadzab, orang-orang yang berbohong, berdusta. Ya. Dan mereka akan datang pada kita dengan ucapan yang manis-manis, ya, perkataan nggak pernah kita dengar sebelumnya, merayu, kita tertarik dan sebagainya. Tapi hati-hati, hendaknya engkau waspada. Ini pesan siapa? Pesan Kanjeng Nabi. Kalau ada orang ngomongnya manis-manis, penuh rayuan, yang tidak masuk akal, waspada, hati-hati. Ini dawuh Kanjeng Nabi, waspada, hati-hati. Jangan sampai ya mereka menyesatkanmu. Ya, apa mana informasi gak jelas. Cakulik. Iku ngene. Wah, percaya misalnya. Lah, jangan, waspada. Lah, ini hati-hati. Pesan Kanjeng Nabi, waspada. Waspada. Jangan sampai kamu disesatkan olehnya. Jangan sampai kamu menyesatkan kamu masuk mereka, kelompok mereka. Ya, nantinya mereka akan menimbulkan fitnah kepada kamu. Ya, jangan sampai mereka mendatangkan fitnah untukmu. Ya, hati-hati. Makanya kudu cerdas, Loh, kalau kita belajar hadis, ya, Dajjal. Apa Dajjal kemudian bentuknya kayak mata satu dan sebagainya. Ada Dajjal yang memang rupa seperti itu, ada Dajjal yang bersifat istilah. Nabi ini mengatakan dalam hadis itu Dajjal istilah. Coba kita buka di kitab Mu'jam Lughah. Ya, Lisanul Arabi fil Lughah karangannya Ibnul Mandzur Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1311 Masehi. Beliau mengatakan kata Dajjal itu mufrad, jamaknya Dajjalun, yang artinya orang-orang yang biasa menutupi kebohongannya. Oh, ini dari bahasa Arab. Dajjaluna tadi kan. Jadi Dajjal adalah istilah bahasa Arab yang artinya orang-orang yang biasa menutupi kebohongannya. Makanya Nabi mengatakan nanti di akhir zaman muncul Dajjaluna wa kadzabuna. Mana ada? Dajjalun. Tapi ada kandungannya kadzabun. Ya, orang-orang biasa menutup kebohongan atau membenarkan kebohongannya. Nah, sekarang langka, ya. Sampai misalnya ada orang bersorban, ya, kemudian sama ikut tuh betul itu, ya betul. Jangan dulu, karena akhlak itu tidak di body, akhlak tidak di pakaian, akhlak dia di sikap, ya. Akhlak di sikapnya, tingkah lakunya dan sebagainya. Maka sekarang ini orang sudah jarang untuk melakukan hidayatul irsyad, mencari hidayah bimbingan. Sudah jarang. Ya apa caranya saya untuk dibimbing? Gimana cara saya untuk mendapat hidayah ilmu, hidayah bimbingan? Itu namanya hidayatul irsyad. Ya, tidak ada. Jarang. Angel itu ya. Angel ya, ini jarang. Nah, kalau ingin mendapatkan hidayatul irsyad, ya, maka dia harus menempuh yang namanya hidayatul bayan, hidayah agar faham tentang sesuatu. Ya, agar faham tentang sesuatu. Ya, walaupun dia faham gak faham, tetapi kalau bagi orang berdusta, faham itu disikapi tiga. Bisa faham atau disalahfahami, yang paling dahsyat ya disalahfahamkan. Loh, ini hati-hati. Ya, disalahfahamkan. Faham, tapi disalahfahamkan. Ini yang angel ini. Nek disalahfahami wajar, ya, dengan metode al-bayan menerangkan sudah selesai. Tapi kalau disalahfahamkan, ya apa salah terus itu loh. Disalahfahamkan.
Carip wingi nang sentolang. Tundak carip wingi nang bunga. Padahal saya sentolang bener, disalahpahamkan terus menerus. Ya kapan benerin ya? Ini sering terjadi begitu saat ini. Lah, para hadirin rahimakumullah, kata ulama, orang-orang berdusta adalah orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Kenapa dianggap bodoh? Sebab dia telah membohongi dirinya sendiri. Ya. Oh, saya suka orang itu. Saya suka orang itu. Iku menungso yang punya keterbatasan, yang punya kekurangan. Jangan dilebih-lebihkan. Seolah-olah tidak punya salah, seolah-olah punya kelebihan di atas rata-rata manusia. Biasa-biasa saja. Ya, oh itu nggak usah. Ya, biasa saja. Ya, setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun ilmunya, ya, walaupun kiai ulama, ya, tetap punya salah. Hati-hati. Contoh begini, misal ustadz di desanya itu pinter misalnya kan, setiap hari kan ketemu, wah ngono wae. Tapi mendatangkan ustadz dari luar, wah diagungkan. Ini hati-hati. Soalnya tidak tahu kehidupan sehari-harinya, itu kan. Nah ini para rahimakumullah, makanya ya ini pesan dari Kanjeng Nabi, orang yang mudah dibohongi itu orang yang tidak, rata-rata yang tidak punya ilmu, ya, tidak punya ilmu, nafsunya yang dikedepankan. Hebat, wih serbane kawedi, wih tasbihne kawedi, lek wiritan wah enak kuah. Ya Allah, la ilallah, la ilaha illallah. Ya, iku wiritan tarik gampang. Ya, mengkilat serbane mengkilat, jangan. Batu ireng misalnya, jenggote dawa ya Allah, saya wiritan dihitung subhanallah, kate tasbih. Ya biasa-biasa saja. Semua orang sama-sama manusia. Kanjeng Nabi baru itu orang yang sempurna, insanul kamil, mukamil. Yang ada orang, si hebat. Ya jangan dulu, sampai ndak tahu kekurangannya, sampai ndak tahu aibnya kan ngoten. Ya itu, ya. Wah, ustaz mati lopo iku mun dina warung kopi ya. Karena ngerti setiap harinya. Ngundang ustaz jopo misalnya, hebat, serbane kawede, ya, jenggote rada titik. Nyunah titik. Padahal bendino apa nyangkruk foto mbek aku foto ngopi nih. Cuma aku karo kono karo. Ya enggak apa-apa lah. Itu baru manusia ya. Hadirin rahimakumullah ya. Jadi kita harus ingat kepada tidak boleh berbohong. Nah, orang yang mudah dibohongi itu rentan perempuan, ya, mudah dibohongi oleh para kadal-kadal itu. Hati-hati. Wa iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Ya, ini diingatkan, hati-hati, ya. Hati-hati, jangan berdusta. Sebab fa'inal kadziba yahdi ilal fujuri, bahwasanya berdusta itu membawa sampeyan kepada perbuatan dosa. Ya. Wal fujuru yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa membawa kita kepada neraka. Hati-hati, ya. Kalau bohong sampean terbongkar, itu sudah neraka itu. Neraka dunia pasti tidak dipercaya. Makanya kita berusaha belajar terus tidak berbohong, ya. Alaikum bisidqi, hendaknya kau wajib untuk berbuat jujur, ya. Kenapa? Fa inna sidqa
ya yahdi ilal birri, sebab jujur itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan membawa kita kepada surga. Surga dunia apa? Sampai terbukti jujur maka dipercaya. Itu juga bagian dari surga. Nikmat gitu kan, nikmat. Nah, terakhir para hadirin, ya, ada pesan dari Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu an, ya, ulama besar tasawuf yang wafat tahun 1258 Masehi. Di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, ya, mengatakan, di dalam kitab Al-Mawardi mengatakan bahwa kita terus belajar berbuat jujur, belajar ya berbuat jujur, ya, belajar berbuat jujur, ditambah dengan sering-seringlah membaca surat Al-Qadar. Ini amaliyah dari Syekh Abu Hasan Asyadzili. Kalau kita ingin berbuat jujur, maka diperkuat dengan wirid, memperbanyak membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan seterusnya. Insya Allah kalau ingin berbuat jujur dengan sering membaca Al-Qadar, menurut Hasan Asyadzili rahimahullah, maka dia akan dikawal untuk terus menjadi manusia yang jujur. Ini kan, ini. Dan hati-hati, ada pesan juga dari Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan bahwa bohong dan dusta adalah sumber atau akar dari kejahatan, keburukan. Segala kejahatan, keburukan sumbernya dari kebohongan, dan kekejian juga korat karitnya dunia itu juga berasal dari perbuatan bohong. Jadi al-kadzimu jima'u kulli syarrin, berbohong adalah sumber atau akar dan segala kejahatan. Nah, ini sawangannya enak, tapi hati-hati, kalau sudah terbongkar bohongnya, maka yahdi ilan nar, membawa ke neraka. Kau sang ten neraka meneh, tidak usah, sudah terbongkar itu sudah neraka begitu ya. Ya, pemane terkait dengan korupsi terbongkar, ya neraka dunia di penjara dia. Ini para hadirin rahimakumullah. Dan saya tutup dengan makalah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa siapa yang jujur dalam hidupnya, maka dia akan mendapat 3 hal keutamaan. Dia mendapatkan kepercayaan, dia mendapatkan cinta, dan juga mendapatkan hormat dari manusia dan para malaikat. Jadi wong sing jujur mendapatkan apa? Kepercayaan, mendapatkan cinta, mendapatkan rasa hormat. Pengen enggak dalam akhir hidup kita mendapat rasa hormat karena kebaikan kita, bukan karena siapa-siapa, karena kebaikan kita. Malaikat juga rasa hormat karena kebaikan kita. Kepengin, sangat kepengin. Makanya ayo bareng-bareng, sing ngomong yo gak wong apik. Tapi bareng-bareng ya apa caranya saling mengingatkan dalam ruang ngaji seperti ini barokah. Mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah oleh Allah menjadi orang-orang yang jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barokah, hadir barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil bahyatil amad. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukramin al mu'azzamin wa barakatuh alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jami'il muslimin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khata Rabbi
زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan shalihan. Ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya suki durung suki nyawa wis mulih. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan shalihan. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pajak husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.